Perempuan Mongolia memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan di banyak masyarakat Asia lainnya. Perempuan elit mempunyai lebih banyak kesempatan dibandingkan perempuan miskin, namun tuntutan gaya hidup mengharuskan semua perempuan untuk bekerja. Lantas, seperti apa kehidupan di negara ini? Apa kebiasaan mereka? Bagaimana cara mereka menjalani hidup di cuaca ekstrim? Oke, langsung saja kita mulai. Mongolia merupakan sebuah negara kesatuan yang bersistem semi-presidensial dengan berbentuk Republik Konstitusional China. Mongolia juga merupakan sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Timur. Negara ini berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah utara dan Tiongkok di selatan. Ulaanbaatar adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Mongolia. Sebuah kota madya, kota ini tidak menjadi bagian dari provinsi, dan populasinya pada tahun 2008 sekitar lebih dari 1 juta jiwa. Mayoritas orang Mongolia adalah penganut Buddha Tibet atau mempraktikkan syamanisme. Togrok atau Tugrik adalah mata uang resmi negara Mongolia sejak tanggal 9 Desember tahun 1925, menggantikan mata uang dolar Mongolia. Mongolia termasuk negara dengan suhu yang sangat ekstrim. Saat musim panas, suhunya akan sangat panas. Begitu juga saat musim dingin, di mana suhunya bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Meski begitu, negara ini mendapatkan julukan sebagai Land of Eternal Blue Sky atau Country of Blue Sky. Dengan luas wilayah mencapai 1,6 juta kilometer persegi, jumlah populasi penduduk Mongolia hanya sekitar 3 juta jiwa. Artinya, negara ini hanya memiliki rasio populasi sebesar 2,04 orang per kilometer persegi. Hal ini menjadikan Mongolia dijuluki sebagai negara tersepi di dunia. Sekitar setengah penduduk Mongolia tinggal di daerah ibu kota, dan beberapa desa yang tersebar di sekitarnya. Sedangkan penduduk sisanya hidup dengan cara nomaden, atau berpindah-pindah. Bahkan, mereka bisa berpindah tempat sebanyak 2-4 kali dalam setahun. Mereka akan tinggal di tenda-tenda yang disebut yurt bersama keluarga dan ternak mereka. Mereka akan pindah ke tempat baru yang memiliki persediaan pangan melimpah. Gurun Gobi di Mongolia dianggap sebagai reservoir fosil dinosaurus terbesar di dunia. Sejumlah besar fosil dinosaurus dari periode Kapur akhir, yang mewakili fase terakhir evolusi dinosaurus banyak ditemukan di sini. Orang Mongol sangat suka minum airak, yang merupakan produk susu fermentasi, yang terbuat dari susu kuda. Airak merupakan minuman nasional tradisional Mongolia, yang diwariskan nenek moyang secara turun-menurun. Kuda memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari orang Mongol. Kuda melambangkan budaya negara dan dikatakan bahwa orang Mongol tanpa kuda seperti burung tanpa sayap. Unta Baktria, hewan berkuku genap, ditemukan di beberapa bagian Asia Tengah dan Timur dengan populasi terbesar spesies ini ditemukan di Mongolia. Unta ini terkenal karena 2 punuk di punggungnya. Ini memiliki toleransi yang tinggi untuk ketinggian tinggi, dingin, dan kekeringan, dan digunakan untuk perjalanan di jalur sutra. Mongolia menyelenggarakan acara olahraga tahunan, yang disebut Festival Naadam, secara lokal dikenal sebagai 3 permainan pria. Ini adalah permainan panahan, pacuan kuda, dan gulat Mongolia. Meskipun secara tradisional hanya pria yang berpartisipasi dalam permainan ini, saat ini wanita juga ikut serta dalam pacuan kuda dan memanah. Festival Naadam diadakan di seluruh negeri pada pertengahan musim panas. Sagaan Sufraga, yang berarti stupa putih, menawarkan salah satu dari banyak pemandangan yang mengesankan di Mongolia. Dataran ini terdiri dari beberapa formasi berbatu di dasar laut yang mengering. Diterpa angin dan hujan selama ribuan tahun, terbentuklah sesuatu yang menyerupai bayangan permukaan planet Mars. Es krim adalah makanan tradisional musim dingin bagi penduduk Mongolia. Negara ini adalah rumah bagi macan tutul salju. Suku Mongol punya tradisi pernikahan yang cukup unik. Sang mempelai wanita akan memakai topi berisi emas dan berhias batu mulia seberat 10 kg. Rumah Ger merupakan ikon Mongolia, rumah bundar berdinding kanvas, yang merajut sejuta cerita tentang penggembala nomaden di dataran tinggi Asia Tengah.
Rumah Ger adalah rumah bagi orang-orang seperti Jafha, yang telah mengabdikan hidupnya untuk menggembalakan kuda-kuda perkasa dan domba-domba yang berkeliaran di padang gurun tak berujung. Selain larangan mengetuk pintu di rumah Ger, ada aturan lain yakni masuk dengan kaki kanan. Saat masuk ke dalam Ger juga harus menggunakan kaki kanan dan tidak boleh berdiri di ambang pintu. Lembah Orkhon merupakan salah satu warisan dunia yang telah diakui oleh UNESCO. Dulunya menjadi rumah bagi Han besar serta pusat kekuasaan yang menyebabkan peristiwa Mongol Horde. Memiliki luas sekitar 121,966 hektar, area di tepi sungai Orkhon ini menyimpan banyak peninggalan dari peradaban lembah Orkhon pada abad ke-6. Titik tertinggi di Mongolia adalah puncak Ruiten, yang mempunyai ketinggian 4.374 meter di sebelah barat, dan berbatasan dengan Tiongkok, sedangkan titik terendahnya, berada di Danau Honur, memiliki kedalaman 560 meter. Sungai Orkhon adalah sungai di Mongolia. Sungai Orkhon mendapatkan namanya dari awalan Turki kuno, atau, yang berarti, tengah, dan, Han, atau raja. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di negara Mongolia. Taman Nasional Altai Tavanbog adalah satu tempat wisata di Mongolia yang masuk ke dalam situs perlindungan UNESCO. Di sini, siapapun yang datang akan dimanjakan dengan pemandangan 5 gunung sekaligus lengkap dengan air terjun dengan tinggi sekitar 10 meter. Berpadu dengan gletser yang mengalir ke danau di Taman Nasional, suasana alam yang masih asri di Mongolia ini tidak akan Anda jumpai di area manapun. Salah satu biara di Mongolia yang terkenal dengan pemandangan alamnya adalah Biara Erdenezu. Biara yang dibangun pada tahun 1586, di masa kepemimpinan Altau Han, menyajikan pemandangan padang rumput dan pegunungan, sehingga udara yang bisa dinikmati di sini juga masih sangat segar dan sejuk. Danau Hosgol didiami oleh suku Satan yang mempertahankan dirinya dari cuaca dingin dengan membangun tempat tinggal menyerupai iglo. Di sini Anda akan menemukan danau yang sering dikenal dengan istilah The Dark Blue Pearl mengingat air tawarnya yang bisa membeku hampir setengah tahun. Di sini selain rusa putih, Anda juga bisa menyaksikan lembu, kuda, dan beragam hewan lain yang biasanya dipelihara oleh suku Satan untuk beternak maupun berkebun. Hexikten National Geopark, taman yang dirancang secara khusus oleh UNESCO ini memiliki pemandangan yang luar biasa. Luasnya sekitar 1.750 km, dengan 8 area yang panoramanya berbeda. Tentu saja Anda bisa menikmati semuanya secara langsung. Singgah di ibu kota Mongol, maka Anda harus mengunjungi Sukhbaatar Square. Tempat ini merupakan alun-alun kota yang dikelilingi dengan bangunan ikonik dan bersejarah. Banyak wisatawan yang singgah ke sini untuk mengabadikan foto dengan latar belakang gedung yang megah. Anda juga bisa menemukan beberapa tempat menarik di sekitarnya. Tufhun Monastery, kuil cantik ini berada di area perbukitan yang dikelilingi hutan rimbun, sehingga suasananya tenang dan kerap jadi tujuan meditasi. Bukan hanya kuil cantik ini juga menyimpan banyak karya seni. Mongolia juga terdapat gletser yang paling besar dikenal dengan Potanin Gletser. Di sini, Anda bisa merasakan sensasi berjalan di atas sungai yang telah menjadi es. Sepanjang mata memandang Anda akan disuguhkan keindahan alam yang tertutup salju. Menjadi destinasi seru bagi yang gemar berpetualang. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen yang akan datang.